tanggal 30 Juni 2025, pemerintah khususnya Menteri Perdagangan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 dan menggantinya dengan serangkaian peraturan-peraturan kebijakan impor yang baru, yang dimana peraturan ini mengkhususkan pada sektor industri yang bahan bakunya seringkali terhambat atau memiliki waktu yang sangat panjang untuk sampai ke tangan sektor industri. Lantas, bagaimana deregulasi kebijakan impor ini dapat memengaruhi inflasi dan harga barang? Dari pihak konsumen, mereka akan mendapatkan keuntungan yang banyak karena mereka dapat memilih barang-barang yang tersedia di pasar juga lebih banyak, dan mereka bisa memilih barang tersebut itu sesuai dengan selera dan kebutuhan mereka. Yang dimana kondisi tersebut dapat memicu yang namanya persaingan antar pelaku usaha, yang dimana mereka akan enggan untuk menaikkan harga barang mereka, karena jika mereka menaikkan harga barang mereka sedikit saja, mereka akan kehilangan konsumen dan juga mereka akan kehilangan pangsa pasar mereka. Lalu yang kedua adalah dari pihak produsen, dan produsen ini juga mendapatkan dua kondisi yang berbeda, yang dimana yang pertama adalah produsen yang berfokus pada industri dan juga manufaktur. Mereka akan mendapatkan margin keuntungan yang lebih tinggi daripada sebelumnya, karena bahan baku yang mereka dapatkan tadi itu lebih mudah dan murah didapatkan, bahkan kualitasnya mungkin lebih baik daripada yang sebelumnya. Lalu yang kedua adalah produsen yang bersaing langsung dengan barang-barang impor tersebut, yang dimana mereka itu dipaksa untuk meningkatkan kualitas dan juga tidak boleh menaikkan harga mereka, karena jika mereka menaikkan harga barang mereka dengan kualitas yang lebih rendah dari impor, mereka akan kehilangan pangsa pasar mereka. Yang dimana dari ketiga kondisi tersebut tadi, kita mendapatkan bahwa kebijakan tersebut dapat menekan harga barang. Karena kebijakan tersebut dapat menekan harga barang, hal tersebut juga dapat menekan inflasi. Lalu bagaimana kebijakan impor yang baru ini dapat memengaruhi pengangguran dan tenaga kerja? Kebijakan yang baru ini memiliki dua efek yang berbeda. Yang pertama adalah produsen yang berfokus pada industri dan manufaktur, yang dimana mereka dapat menekan atau menurunkan biaya produksi mereka karena bahan baku yang lebih mudah dan murah didapatkan tadi itu dengan kualitas yang yang lebih bagus juga. Mereka mendapatkan peluang yang lebih banyak untuk memperluas usaha mereka, dan untuk memperluas usaha mereka itu mereka harus memerlukan karyawan-karyawan baru, atau bahkan mereka tidak perlu melakukan pemecatan karyawan yang lama. Nah, oleh sebab itu pengangguran dapat berkurang. Lalu yang kedua adalah produsen yang bersaing langsung dengan barang-barang impor, yang dimana mereka itu harus menekan biaya produksi mereka dan juga menekan margin keuntungan mereka. Dan untuk melakukan hal tersebut itu mereka harus melakukan pemecatan karyawan-karyawan mereka. Deregulasi kebijakan impor dapat memengaruhi nilai tukar dan perdagangan internasional, yang dimana jika permintaan impor terus meningkat, berarti kita juga menambah kebutuhan valuta asing, karena kita membutuhkan dolar untuk membeli barang-barang luar negeri. Itu artinya kita menambah permintaan dolar di pasar valuta asing dan membuat nilai tukar rupiah melemah. Dan untuk perdagangan internasional, jika kita terus menambah impor dan pertumbuhan impor lebih cepat daripada ekspor, itu kita membuat defisit anggaran semakin melebar dan tekanan depresiasi akan semakin banyak juga, membuat depresiasi atau nilai tukar mata uang Indonesia menjadi lemah. Kurva relevan yang pertama adalah kurva perekonomian terbuka, yang dimana terdapat 3 kurva, yaitu pasar dana pinjaman, NCO, dan yang ketiga adalah pasar valuta asing. Yang dimana kedua kurva pertama, yaitu pasar dana pinjaman dan juga NCO, sama sekali tidak bergerak atau bergeser, karena kebijakan impor bukanlah kebijakan yang merubah instrumental dari moneter atau fiskal. Nah, oleh sebab itu saving nasional dan juga investasi domestik sama sekali tidak berubah, yang membuat suku bunga real dan NCO stabil. Lalu satu-satunya yang berubah adalah pasar valuta asing, karena pada saat kita mengimpor, kita itu berarti membutuhkan dolar dan kita membutuhkan valuta asing, yang dimana kita mengubah rupiah menjadi dolar. Jika kita terus melakukan hal tersebut, nilai tukar rupiah akan melemah. Dan kurva relevan yang kedua adalah kurva trade-off antara pengangguran dan juga inflasi, yang dimana terdapat 2 kurva, yaitu yang pertama adalah agregat demand, agregat supply, yang kedua adalah kurva Phillips, yang dimana pada agregat supply dan agregat demand ini kita bisa melihat bahwa agregat supply-nya bergeser ke kanan, yang artinya tekanan harga tadi itu bisa membuat supply-nya bertambah, dan supply bertambah itu membuat harga menurun, dan harga menurun tadi itu tuh bisa menyebabkan atau berpengaruh ke inflasi atau kurva yang kedua atau yaitu Phillips, yang dimana pada kurva Phillips ini inflasinya menurun, dan apa yang terjadi pada pengangguran tidak berubah secara permanen, karena dia akan kembali ke tingkat pengangguran alamiahnya, yaitu secara vertikal. Secara teori, pelonggaran impor dapat mempermudah turunnya harga, lalu mendorong penyesuaian tenaga kerja dan mendorong ekspor.
Namun pada kenyataannya tidak sesimpel dan sesederhana itu. Yang pertama adalah penurunan harga. Penurunan harga tidak secepat itu turun karena mungkin distribusi yang tidak merata. Lalu yang kedua adalah perusahaan membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menyesuaikan tenaga kerja. Lalu yang ketiga adalah penurunan harga tidak langsung membuat kita meningkatkan ekspor karena kita tuh harus menghadapi tantangan utamanya yaitu kualitas dan juga pasar global. Jadi untuk masyarakat atau rumah tangga, yang pertama adalah karena pelonggaran impor tadi itu sangat memberikan keuntungan karena bahan bakunya yang murah, mungkin kita bisa membuat peluang usaha baru atau diversifikasi pendapatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih lagi. Lalu yang kedua mungkin kita bisa mulai mencari atau mengganti alternatif dari impor-impor yang lebih murah untuk menyediakan uang tabungan. Lalu yang ketiga adalah bagi keluarga atau rumah tangga yang berada di sektor yang tertekan akibat pelonggaran impor itu mungkin bisa mulai menyediakan dana darurat atau tidak membeli hal-hal yang tidak diperlukan. Sekian dari saya, Lydia Veronica Saragi dengan NIM 184 mengenai deregulasi kebijakan impor tahun 2025. Terima kasih.